Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul gas mulia. Yang pertama yaitu kedudukan gas mulia dalam sistem periodik unsur. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Unsur pertama gas mulia yang ditemukan adalah argon, yang ditemukan oleh seorang kimiawan Inggris bernama Sir William Ramsay. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah atau bertanda positif. Para ahli zaman dahulu yakni bahwa unsur-unsur gas mulia benar-benar inert. Pendapat ini dipatahkan setelah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia dari Kanada, berhasil membuat senyawa xenon yaitu XePTF. Sejak itu berbagai senyawa gas mulia berhasil dibuat. Yang kedua yaitu sumber gas mulia. Gas-gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Helium semula ditemukan pada matahari melalui pengamatan spektroskopi ketika terjadi gerhana matahari tahun 1868. Argon adalah gas mulia pertama yang diisolasi dari udara oleh John Rayleigh dan William Ramsay pada tahun 1895. Berdasarkan tabel berkala Mendeleev, di mana gas mulia termasuk ke dalam satu golongan baru, Ramsay memprediksikan adanya anggota tambahan dengan bobot atom di antara helium dan argon. Gas yang diprediksikan tersebut terbukti diisolasi dari udara oleh Ramsay dan Maurice Travers pada tahun 1898, diberi nama neon. Gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Namun karena komponen utama matahari dan bintang-bintang adalah helium, maka helium merupakan gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Helium juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Jadi di antara gas-gas mulia tersebut, hanya argon yang berada dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan produksinya dalam skala besar. Dalam hal helium, tersedia sumber pilihan lain, yaitu gas-gas alam di tempat-tempat tertentu yang mengandung sampai 2% volume helium. Neon, argon terdapat dalam udara kering dan di bawah kerak bumi. Sedangkan krypton dan xenon hanya terdapat di udara kering. Selanjutnya, isolasi gas mulia. Di alam, gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. A. Ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2 uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Atau hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, Na2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses antara lain. Yang pertama, proses kriogenik atau menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan, lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan.
Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivitas yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua, proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. B. Ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, argon, kripton, dan xenon, dan sisanya 30% O2 dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain. Yang pertama, proses adsorpsi. Pertama, O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan magnesium. Sisa campuran argon, xenon, dan kripton kemudian akan diadsorpsi oleh arang teraktivitas. Sewaktu arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Argon diperoleh pada suhu sekitar -80 derajat Celcius, sementara kripton dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, proses distilasi fraksional. Pemisahan udara cair menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan penyulingan bertahap, seperti 1. Udara bersih dimasukkan dalam kompresor. Pada kompresor, udara diberi tekanan, kemudian udara didinginkan dalam unit pendinginan sehingga udara mencair, namun tidak semuanya mencair. Yang tidak mencair itu adalah CO2. Lalu, udara dingin masuk ke celah pengembang. Yang tidak mencair yaitu CO2 akan keluar melalui celah pengembang, dan yang cair akan masuk ke udara cair. Kemudian disaring udara cair, disaring untuk memisahkan CO2 dan hidrokarbon lemah, dan kemudian didestilasi dan udara cair masuk ke kolom penyulingan, lalu dipanaskan pada suhu antara -195,7 derajat Celcius sampai -185,8 derajat Celcius, sehingga nitrogen akan menguap dan keluar menjadi gas. Setelah semua gas nitrogen keluar, lalu dipanaskan lagi pada suhu antara -185,86 sampai -183,1 derajat Celcius, sehingga argon akan menguap dan keluar menjadi gas. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, konfigurasi elektron untuk gas mulia berakhiran 2 dan 8, yang merupakan suatu bentuk konfigurasi elektron yang stabil. Ini yang menyebabkan golongan stabil atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Yang kedua, dari atas ke bawah potensial ionisasinya ialah makin kecil, reaktivitasnya makin besar, titik didih dan titik leleh makin besar. Yang ketiga, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Sifat fisika gas mulia. 1. Gaya interatomik yang lemah, titik leleh dan titik didih yang tinggi, helium yang bersifat superfluiditas, radon yang tidak memiliki isotop stabil, berjari-jari, atom yang meningkat ke periode yang lebih tinggi saat meningkatnya jumlah pada elektron.
dan energi ionisasi yang besar. Sifat kimia gas mulia: reaktifan yang rendah, tidak cenderung melepas atau menyerap suatu elektron. Jari-jari atom yang berpengaruh pada kriteria gas: tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Mudah terbakar dalam suatu keadaan normal. Selanjutnya adalah kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Untuk mengelasan logam supaya mencegah oksidasi, sebagai pengisi balon udara, sebagai campuran oksigen dalam tabung oksigen untuk pernapasan. Yang kedua adalah neon. Sebagai gas pengisi pada tabung televisi, sebagai pendingin atau cair, sebagai indikator tegangan tinggi, sebagai penangkal petir, sebagai pengisi lampu reklame merah. Yang ketiga, argon. Digunakan dalam pengelasan logam, sebagai pengisi bohlam lampu listrik, dan untuk lampu reklame dengan cahaya merah muda. Yang keempat, krypton. Sebagai lampu blitz, sebagai lampu pada landasan pacu bandara. Yang kelima, xenon. Sebagai lampu reklame dengan cahaya biru, untuk pembuatan tabung elektron, dan sebagai pemati rasa saat proses pembedahan. Yang keenam yaitu radon. Sebagai sumber radiasi untuk pengobatan. Demikianlah itu penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.